Si Sarkum lagi main WA. Assalamualaikum semua. Halo teman-teman, gue mau bilang terima kasih sama kalian karena udah mau klik video ini dan udah mau dukung channel gue. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Video mulu, video buat konten mulu. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Saiful Anwar. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas, ibaratkan gue klarifikasi lah ya tentang dunia perkontenan gue, baik itu di YouTube dan Instagram. Karena dua ini yang gue pakai untuk buat konten lewat video. Gimana ya? Gue klarifikasi. Pertama mungkin gue tentang YouTube dulu ya, karena YouTube yang lebih awal gue buatnya berapa bulan yang lalu lah ya. Mungkin awal mula gue buat YouTube tuh teman-teman, gue jelasin sedikit. Gue buat YouTube tuh berawal dari balas dendam gue tentang dulu gue kenapa sih pas zaman SMA gue kurang dapat informasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Kayak kehidupan di dalam kampus tuh gimana, terus di luar kampusnya itu kayak pergaulan kita harus gimana sih, ke cutting, ke teman-teman yang lain, terus nyari kos-kosan, nyari kontrakan itu gimana. Gue sedikit banget informasi dari situ. Oleh karena itu makanya gue buat konten tentang begini, balas dendam gue lah. Kenapa sih dulu gue nggak dapet ini. Gue nggak mau kalian semua para penonton ini yang nonton di video gue seenggaknya dapat informasi sedikit demi sedikit yang kalian nggak tahu. Semoga bisa jadi tahu. Itu alasan di awal kenapa gue buat konten di YouTube. Nah, alasan kedua gue juga balas dendam kenapa gue buat konten. Gue itu pemalu orangnya teman-teman. Pemalu dalam artian selama gue SMA, selama gue sekolah dulu, gue tampil di depan umum tuh malu. Ngomong, bicara di depan umum itu malu. Padahal gue ikut organisasi banyak, tapi gue malu. Nah, oleh karena itu, untuk pembuktian gue, untuk cerminan gue, kalau misalkan gue video pertama tuh begini, video kedua gue begini. Jadi untuk penilaian gue, kekurangan gue apa, terus gue rubah terus kayak gitu. Nah, dua itu tujuan gue kenapa buat konten, yaitu yang pertama untuk membantu kalian biar nggak merasakan apa yang gue rasakan. Yang kedua, buat gue nilai diri gue dari video pertama nyampe video selanjutnya itu gimana, progres gue, cara gue bicara sama orang lain itu gimana, apa deg-degan atau enggak. Soalnya yang gue jalanin selama gue buat konten di awal itu, gue pemalu, gue banyak salahnya, terus di tag ulang kayak gitu. Akhirnya ya sampai sekarang insya Allah pasti ada perkembangan itu, baik itu tata bicara dan yang lainnya. Itu sih alasannya. Nah, terus gue kan di konten di YouTube itu tentang kepoin jurusan. Maksud gue dari kepoin jurusan itu teman-teman, gue nyajiin kayak di kampus itu ada jurusan apa aja, terus biaya kuliahnya berapa, terus kalau kalian masuk ke jurusan itu selama 4 tahun kalian dapat tugas apa aja, terus bakal praktek di mana aja, terus dapat cutting yang gimana, pergaulan di kampus itu gimana, terus biaya untuk kos-kosan, makan, kehidupan kalian di sana gimana. Itu pokoknya gue sajikan dalam satu konten, yaitu kepoin jurusan. Nah, di YouTube itu gue buat kayak gitu ya untuk gambaran kalian aja. Untuk misalkan kalian anak rantau nih kayak gue tinggal di Lampung, gue ke Jakarta, kampus gue kan gue nggak tahu apa-apa ya tentang Jakarta. Kayak misalkan pergaulannya gimana, terus biaya hidupnya gimana, terus kos-kosannya gimana. Nah, itu kesalahan gue, karena gue nggak nyari informasi kayak gitu. Akhirnya ya udah, karena gue udah terjadi, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Nah, di sini gue meminimalisir lah
kesalahan yang gue rasakan dengan konten gue untuk kalian semua. Intinya kayak gitu sih. Terus kan tadi di YouTube nih udah konten yang pertama, terus pindah ke Instagram. Di YouTube ini kan kenapa sih gue pindah ke Instagram? Mungkin kalian bisa lihat sendiri di jadwal gue itu, video pertama itu bulan berapa, video kedua bulan berapa, video ketiga bulan berapa, pasti jauh-jauh. Kenapa? Karena gue buat itu di masa pandemi, temen-temen. Sebenarnya gue mau buat konten kayak gini, mau buat informasi-informasi kayak gini dari kelas 2 SMA. Cuman karena nggak terrealisasi, nggak terlaksanakan, yaitu yang tadi, pemalu gue. Akhirnya ya gue paksain. Kalau gue nggak jalan terus, gimana gue mau ngebantu kalian? Akhirnya gue paksain dengan informasi gue seadanya, dengan keberanian gue seadanya, gue buat. Terus kenapa gue pindah di Instagram nih? Kenapa gue pindah di Instagram? Karena jujur teman-teman, sebenarnya enak offline, enak ketemu sama narasumber, kita ngobrol bareng, kita sharing bareng. Cuman gue cerita sedikit nih, gue kan tinggal di Lampung nih. Di Lampung itu banyak banget kampus-kampus yang ternama lah ya, yang bagus-bagus, yang terkenal banyak. Nah, gue datang di beberapa kampus, itu ada yang salah satu kampus lah, ada dari beberapa yang gue datengin itu, salah satu kampus kayak apa ya, menolak gue lah. Menolak dalam artian gue boleh masuk, cuman dijagain. Padahal pas gue mau masuk ke kampus itu, gue udah dicek suhu, udah boleh lah masuk. Terus gue ditanyain banyak hal, sampai-sampai gue buat video pun ditungguin mondar-mandir sapamnya. Ya wajar sih kenapa dia mondar-mandir kayak gitu. Mungkin karena gue orang asing, karena gue mahasiswa asing, takut bawa virus ke kampusnya dia, wajar kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, gue terima. Karena ya mungkin salah nggak salah sih gue. Cuman setelah itu gue takut untuk minta izin ke kampus-kampus yang lain untuk masuk gitu. Bukan takut sih, males aja, capek. Kayak harus ditungguin, harus dijagain, harus banyak perizinan ke sana ke sini, ribet. Akhirnya gue pindahlah ke Instagram. Nah, pertanyaannya itu muncul, kenapa di Instagram, kenapa nggak lewat Zoom, Gmeet gitu kan? Gue nggak mau lewat Zoom sama Gmeet itu karena terbatas. Yang pertama terbatas, yang kedua terlalu kayak fokus banget gitulah. Gue kan ibaratkan kalau konten-konten gue itu nyantai, pokoknya serileks mungkin kita belajar, kita ibaratkan gabut, cuman seenggaknya dapet pengetahuan sedikit demi sedikit lah tentang apa sih tujuan dari gue buat kayak gitu. Gue juga harus dapet informasi kayak gitu. Nah, gue nggak mau di Gmeet, di Zoom itu karena terbatas teman-teman. Akhirnya gue buatlah di IGTV, di live dulu, terus gue save di IGTV. Nah, ada lagi pertanyaan, kenapa nggak video call aja terus di tangkapan layar, abis itu di IGTV-in? Gue nggak mau karena nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Kalau misalkan di video call kita kayak private banget lah ya, kayak orang pacaran jatuhnya. Gue juga nggak mau kayak gitu. Akhirnya ya gue kepikiran di IGTV, biar apa ya, audiens yang gue punya ada beberapa lah di Instagram ya, walaupun sedikit ya, semoga bisa ngebantu kalian yang memang bener-bener ngebutuhin. Ya mungkin ada yang mikir, buat apa sih lu buat kayak gini, sok-sokan lu, sok artis lu, sok terkenal lu, kayak gitu kan. Tapi jangan dilihat dari situnya teman-teman, dilihat dari manfaat yang gua buat untuk orang yang membutuhkan. Berarti kalau misalkan kalian ngerasa sok-sokan lu, ini lu, itu lu, berarti kalian nggak membutuhkan. Pasar gue bukan di kalian, tapi di anak-anak yang membutuhkan untuk masuk ke kuliah itu, ke kampus itu, kayak gitu. Nah, buatlah gue di Instagram. Ya lumayan lah, maksud gue
Seenggaknya gimana caranya gue bisa ikut kontribusi ngebantu kalian biar kalian itu nggak merasakan apa yang gue rasakan dulu, kayak gitu, ditolak gara-gara kurang informasi. Gue pernah cerita dulu pas gue live sama narasumber, gue pernah cerita tentang kayak gue mau daftar di luar daerah, cuma ditolak, katanya nggak boleh keluar anak daerah. Itu yang pertama, karena kurangnya informasi itu akhirnya gue setuju aja. Akhirnya ya sedikit kecewa sih kenapa gue nggak bisa keluar, kenapa peraturannya begitu. Terus masalah berkas itu, pengiriman berkas itu, upload berkas itu kekecilan KB gue. Akhirnya ya karena informasi yang kurang, makanya gue gimana caranya kalian nggak merasakan apa yang gue rasakan. Terus lagi pertanyaan yang paling besar yang gue dapet dari DM, dari WhatsApp, dari kalau gue buat story itu ada yang komen kayak gitu. Terus gue live kemarin sama temen gue, sama temen SMA gue dulu, yang pas tahun lalu. Mereka banyak yang nanya, kenapa sih lu buat kayak gitu, kenapa sih apa ya, nih buat kayak gini nih. Nah buat kayak gitu apa mereka bilangnya, poster apa pamflet gitu. Kenapa lu buat kayak gitu, yang judulnya ambigu. Sebenarnya teman-teman, gue cerita sedikit. Gue ikut kelas ilmu marketing. Ilmu marketing, gimana caranya memasarkan produk atau jasa kayak gitu. Akhirnya gue rancang gimana caranya dengan kekurangan yang gue punya. Ya kalian bisa lihat lah fisik gue, terus mental gue, terus mungkin perekonomian gue. Kalian mungkin dari teman-teman SMA gue tau lah tentang semuanya tentang gue. Nah gue gimana caranya gue bisa dilihat, bisa dipandang dengan kekurangan gue, yaitu gue pikir dengan cara yang berbeda. Jadi beda dari orang lain teman-teman. Gue buat kayak gini itu gue formulain gue jadi penikmat. Jadi kalau misalkan gue ngebaca kayak artikel atau yang buat gue penasaran, itu pasti gue bakal mikir, kata gue ini maksudnya apa ya. Nah itu gue ikutin terus kayak gitu, perkembangan kayak gitu. Akhirnya gue jadilah begini, yang membuat orang menurut gue penasaran ya, karena gue juga penasaran. Kalau misalkan gue jadi penikmat, gue bakal penasaran maksud dia ini buat kayak gini apa, kayak gitu kan. Dan juga kalau misalkan aneh-aneh biasanya itu kemungkinan besar di share sih sama teman-temannya, baik itu ini judulnya aneh banget, atau enggak wah ini narasumbernya cantik banget atau ganteng banget, kayak gitu teman-teman. Akhirnya gue buatlah ini. Sebenarnya bener sih apa yang kalian pikirin itu bener, sesuai dengan yang kalian pikirin. Gue buat tentang yang nakal-nakal lah, tapi kalian jangan mikir jangan kayak gitu teman-teman. Kalau kalian mikir kayak gitu, kalian salah. Kenapa? Ya memang gue ibaratkan namanya menghipnotis kalian ya, menghipnotis kalian untuk wah kayaknya keren nih, wah penasaran gue kayak gitu, gue mau nonton lah. Itu kan cara marketing, cara menjual barang, menjual jasa. Makanya gue buatlah kayak gini buat si ngocok itu. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi kalian jangan pikiran kotor sama sekali. Itu bukan hal yang kotor, ya. Memang gua sebelum gua buat ini memang gua ngarahnya ke sana. Cuman setelah gua udah jadi, cuman dipatahin gitu loh. Kenapa? Karena kan gua belajar bahasa Indonesia, kalau judul itu harus singkat, padat, jelas. Makanya gua singkat. Si ngocok itu kan singkatan, kepanjangannya beda kayak gitu. Akhirnya gua buatlah itu si ngocok itu. Nah
eh, kekurangan dari itu teman-teman, gue pernah ya mungkin beberapa kali udah gue live udah sama teman-teman narasumber yang lain. Nah gue dapet beberapa narasumber yang mau nge-share pengalaman dia, kayak nge-WhatsApp gue, nge-DM gue, banyak beberapa lah yang bilang gue mau nge-share full kata dia kan, cuman bisa nggak jangan kayak gini tulisannya, karena gue kan anak pondok, karena gue kan asrama nih, gue nggak enak sama ustazah gue, sama adik-adik tingkat gue. Itu kekurangannya sih. Kalau misalkan kalian memang berani untuk hal aneh, itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Gimana caranya kalian meminimalisir kekurangan kalian kayak gitu. Mungkin itu aja sih klarifikasi dari gua, yaitu intinya baik itu di YouTube dan Instagram, kedua ini yang gua pakai itu sama-sama untuk kalian teman-teman, untuk kalian calon mahasiswa baru ya, difokuskan untuk calon mahasiswa baru, untuk ngebantu kalian ya mungkin informasi dari jurusan, terus pengalaman, terus biaya-biaya, karena kan paling riskan ya biaya-biaya untuk perkuliahan itu. Di situ pokoknya banyak lah intinya. Mungkin untuk kalian yang kepo, kalian bisa juga follow IG gue Saiful, sama kayak di akun YouTube gue Saiful juga. Karena mungkin untuk sekarang gue jarang aktif di YouTube karena yaitu masa pandemi, akhirnya gue nggak bisa offline, jadinya gue online semua. Online gue di Instagram teman-teman. Ya doain aja semoga apa yang gue lakuin ini bermanfaat untuk kalian, berguna untuk kalian, dan untuk kalian yang merasa tidak membutuhkan ini, sorry banget kalau gue nyampah di akun lo, kayak misalkan postingan gue, terus live gue, terus mungkin pasar gue bukan kalian teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak berguna, nggak guna sih kayak gitu, pokoknya intinya gue cuman mau ngebantu teman-teman, untuk kalian yang udah ngedukung gue, baik itu di Instagram, baik itu di YouTube, baik itu chat personal di WhatsApp. Thank you banget atas masukannya, atas sarannya, atas banyak lah pokoknya yang kalian omongin itu. Thank you banget, untuk buat gue semangat lagi untuk ngebantu teman-teman semua yang mau masuk kuliah. Mungkin untuk kalian yang satu frekuensi sama gue, untuk ngebantu teman-teman, kalian bisa share kayak pamflet gue yang ngocok itu, biarin mereka juga dapat informasi di kampus-kampus narasumber ya teman-teman. Untuk kalian yang mau ngasih masukan, ngasih saran, terus mau nge-request mahasiswa mana, kampus mana, jurusan apa, kalian bisa DM gua aja di IG gua Saiful, atau kalian bisa chat gua langsung di WhatsApp. Mungkin kalian bisa ngobrol-ngobrol tentang jurusan kalian, atau enggak kalian mau nanya-nanya, sharing-sharing pengalaman. Misalkan, Bang, kalau gua di jurusan ini gimana ya bang? Bang, gua mau daftar di sini nih, apa aja sih yang gua butuhin kayak gitu. Ntar gua bantu teman-teman, gua bantu. Serius, kalian chat aja di DM, pasti gua bantu, pasti gua baca. Terakhir dari gua banyak kekurangan teman-teman, banyak. Gua nggak pinter-pinter banget, gua nggak tahu-tahu banget tentang jurusan yang ada di kampus yang kalian mau tuju. Terus gua nggak tahu juga tentang kehidupan kampus yang kalian tuju, itu gua nggak tahu semuanya. Tapi gua banyak lah kenalan, bukan banyak, intinya ada lah channel untuk di kampus kalian, tergantung kalian mau di mana, gua ada. Jadi untuk kalian request aja mau kampus mana, ntar gue bakal bantu untuk kontak teman-teman gue yang di kampus-kampus di sana. Ibaratkan mereka narasumber itu mau ngebantu gue juga untuk sharing bareng sama kalian semua. Jadi ya manfaatin cutting-cuttingnya, manfaatin teman-teman gue untuk ngebantu kalian. Tapi manfaatinnya dalam artian bener ya, untuk ngebantu, bukan manfaatin kayak aneh-aneh kayak gitu. Jadi intinya di sini gue cuma mau membantu kalian. Itu aja sih dari gue. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang di DM, yang di live Instagram, yang di WhatsApp. Semoga nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang jorok-jorok, yang ibaratkan ambigu, terus membuat kalian penasaran, yang kayak gitulah pokoknya. Intinya gue cuma ngebantu kalian. Mungkin sekian dari gue. Thank you semua. Jangan lupa like, komen,
share untuk kalian yang ngerasa video-video gue bermanfaat atau live gue bermanfaat. Tolong di share. Pamflet apa poster itu namanya, tolong di share biar teman-teman kalian juga pada nonton ya teman-teman. See you next video, bye bye. Yeay, terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton video ini sampai akhir. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini ya. Terima kasih.